Aksi penolakan usulan hak angket yang diajukan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke DPR terkait hasil pemilu terus bermunculan. Banyak pihak khawatir hal itu berpotensi membuat gaduh di masyarakat. Dan jika ada dugaan kecurangan persekentaan, hasil pemilu dinilai sudah ada jalur khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. Mengapa narasi hak angket masih menjadi perdebatan? Bagaimana TKN Prabowo Gibran menyikapinya? Telah terhubung secara virtual bersama kami yakni Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mas Juri Ardiantoro. Halo, selamat sore Mas Juri. Selamat sore, Mbak Ayu. Apa Ya, kabar? terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Laporan Pemilu. Langsung saja Mas Juri, ini terkait persoalan hak angket ini kan masih terus bergulir di masyarakat dan belum selesai begitu. Pihak lawan dari Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ini terus menarasikan atau menggaungkan dugaan kecurangan pemilu dengan mendorong hak angket. Bagaimana TKN menanggapinya, Mas? Ya, secara prinsip TKN dalam hal ini TKN 02 menganggap tuntutan untuk menggelar hak angket di DPR itu sebetulnya biasa saja ya, karena kita akan lihat perkembangannya, mengingat tentu saja para pihak yang berkepentingan terhadap masalah ini kan tidak tunggal ya. Misalnya para anggota DPR lintas fraksi yang akan mengajukan hak angket itu siapa dan dari fraksi mana. Dan mereka sebetulnya masih juga menunggu situasi yang tepat apakah mereka akan jadi mengajukan hak angket atau tidak. Tapi secara prinsip sebagai sebuah langkah politik tentu saja ini sesuatu yang lumrah saja di dalam arena kontestasi dalam pemilu ini. Jadi meskipun kita pasti terutama dari kami 02 itu mempertanyakan apa yang menjadi dasar bagi pihak-pihak yang ingin meminta DPR menggunakan hak angketnya dalam proses pemilu. Jauh relevansinya untuk meminta penyelidikan dalam hal ini dugaan-dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu. Kenapa? Ya karena kita tahu ada banyak aturan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan atau untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu. Ada banyak lembaga yang sudah kita sediakan secara konstitusional untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu. Lalu kita ingin menyeret atau ingin membawa DPR sebagai lembaga politik untuk mengatasi pemilu ini juga. Ini kan nanti akan terjadi komplikasi hukum, akan terjadi komplikasi di dalam menata, mengelola tata negara kita. Jadi sebaiknya para penuntut atau para pihak yang meminta digelarnya hak angket ini berpikir ulang. Kita mau menegakkan apa yang sudah kita sepakati di dalam mengelola negara ini, atau kita ingin terus-terusan mencari jalan untuk mencari jalan untuk membuat kelembagaan-kelembagaan demokrasi kita menjadi semakin tidak berfungsi. Gitu. Mengapa? Karena kita sudah punya banyak lembaga yang mestinya kita maksimalkan untuk menangani hal-hal seperti ini, dugaan pelanggaran pemilu misalnya, tidak kemudian membawa DPR ke dalam masalah yang sebetulnya tidak relevan dalam hal ini. Ya, Mas Juri, ini kan Mas Juri, Anda kan juga berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Apakah persoalan pemilu ini dapat nantinya diselesaikan dengan hak angket? Lalu seberapa kuat sih Mas hak angket ini dan bagaimana Anda menanggapinya? Ya, saya nggak mau menganalisis kekuatan dari setiap faksi politik di DPR atau di partai politik. Biarlah itu teman-teman di partai politik atau di DPR yang nanti bisa menjelaskan atau menjawab. Tetapi saya ingin mendudukkan persoalan saja bahwa sejak reformasi kita sudah bekerja keras untuk menata sistem
kelembagaan kita di dalam mengatur dan melaksanakan pemilu secara demokratis ya. Kita juga sejak reformasi telah banyak melahirkan berbagai aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya pemilu kita semakin baik, semakin demokratis. Nah, jadi mari kita dudukan masalahnya secara proporsional bahwa kita akan menyelesaikan setiap masalah yang adalah pemilu dengan aturan-aturan dan kelembagaan yang tersedia. Kira-kira begitu. Ya, tadi kan Mas menjelaskan terkait penyelesaian sengketa begitu ya Mas ya. Sebelumnya jika ada pemilu ataupun pilkada ini kan nantinya akan ke MK begitu. Sebenarnya mekanisme yang sesuai itu seperti apa sih Mas? Ya, yang saya maksudnya mengenai kelembagaan apa yang bisa atau yang memang disediakan oleh negara untuk menangani masalah-masalah dalam pemilu, termasuk Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran yang terkait dengan penyelenggara pemilu, dugaan etik penyelenggara pemilu, kita punya lembaga namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP. Silahkan dibawa ke sana. Kita juga punya namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu inilah yang menerima dan juga melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh jalannya pemilihan umum. Mereka juga bisa menangani pelanggaran sifatnya administrasi, bahkan bisa menangani pelanggaran-pelanggaran yang kita duga sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Kita juga punya lembaga Gakumdu. Ya. Gakumdu itu gabungan dari Bawaslu, polisi, dan kejaksaan yang akan menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita tidak percaya dengan hasil pemilu, dengan hasilnya, perolehan suaranya, ada Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan atau menerima permohonan gugatan hasil pemilu dan kemudian MK akan menyidangkan, memproses apakah bukti-bukti pengajuan dugaan pelanggaran hasil pemilu itu bisa dibuktikan atau tidak. Jadi dari mulai soal etik, soal administrasi, soal pidana, soal hasil pemilu, soal TSM, itu sudah ada aturannya, sudah ada mekanismenya, sudah ada lembaganya yang dipercaya oleh negara untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Nah, kalau ke DPR itu sudah ranah politik, ya. Hak angket itu sudah ranah politik. Nah, saya memang kita semua sebetulnya sudah tahu ya bahwa memang bukan masalah etik, bukan masalah pidana, bukan masalah hasil pemilu, bukan masalah administrasi pemilu, tetapi memang masalah politik, ingin mendelegitimasi proses dan hasil pemilu, makanya dibawa ke DPR. Jadi karena kalau disuruh membuktikan di mana kecurangannya, siapa yang dicurangi, siapa yang melakukan, seperti apa bukti kecurangannya, ya sesungguhnya mereka akan kesulitan untuk membuktikan itu semua. Karena kita juga tahu bahwa kalau ada dugaan kecurangan, dugaan itu juga menimpa seluruh peserta pemilu, baik pilpres maupun pileg, DPR, DPRD, DPD maupun DPRD kabupaten kota. Jadi merata itu dugaan-dugaan itu. Jadi lalu pihak mana yang akan digugat, pihak mana yang akan menggugat, pihak mana yang setuju dengan hak angket dan tidak hak angket. Jadi betul-betul masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan bahwa ada pihak yang melanggar, kemudian ada pihak yang sama sekali tidak melanggar. Itu menyederhanakan masalah dari pemilu yang betul-betul kompleks ini. Ya, Mas Juri, tadi Anda juga sempat menyinggung terkait pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM sendiri itu seperti apa sih, Mas? Ya, pelanggaran TSM itu kan pelanggaran yang betul-betul bisa dibuktikan ada desain kecurangan yang sifatnya terstruktur dari pusat sampai daerah. Itu ada upaya sengaja untuk melakukan kecurangan. Sekaligus juga secara sistematik ada perencanaan yang bisa kita buktikan, ada perencanaan melakukan perbuatan kecurangan. Nah, kemudian masif itu ya merata di sebagian besar daerah atau wilayah kita. Nah, betapa sulitnya kita untuk mencari
bukti-bukti bahwa telah terjadi kecurangan TSM itu. Ya, Mas Juri, ini kita nantinya akan ngobrol lebih lanjut ini terkait pengkajian hak angket ini sasarannya siapa, apakah pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu. Namun jangan dijawab terlebih dahulu Mas Juri, karena kita akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Laporan Pemilu. Marhaban ya Ramadan. Mari simak bersama sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang disiarkan langsung dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Saksikan pengumuman hasil sidang isbat 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Dan pemirsa, langsung saja kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Juri selaku juru bicara TKN. Mas, terkait yang tadi saya tanyakan, kalau mau dikaji lebih dalam nih, hak angket itu sebenarnya sasarannya siapa? Apakah pemerintah secara keseluruhan atau hanya penyelenggara pemilu atau lembaga-lembaga tertentu begitu, Mas? Iya, kalau kita lihat aturannya atau pengertian dari angket itu kan sebetulnya begini. Angket menurut undang-undang itu kan kira-kira pengertiannya adalah hak meminta penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau pemerintah terhadap program-program yang berdampak luas, ya, atau terkait dengan pelanggaran undang-undang menurut dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sebetulnya sasarannya adalah pelaksanaan undang-undang atau pemerintah atau kebijakan pemerintah. Oke. Nah, maka pertanyaan adalah apakah hak ini tepat dipakai untuk meminta penyelidikan terhadap pelaksanaan pemilu. Karena apa? Karena pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan oleh satu lembaga yang sifatnya mandiri. Yang independen, yakni Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan DKPP. Pemerintah atau DPR sebetulnya tidak punya kewenangan langsung dalam mengatur pelaksanaan pemilihan umum, karena itu menjadi domain secara mandiri oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Oke, Mas, ini kan di dalam kabinet hampir semua partai pengusung capres ini memiliki anggota kabinet, kecuali PKS begitu, Mas. Apakah etis jika partai yang ada di kabinet ini mengajukan hak angket kepada pemerintah? Bukankah itu sama dengan melakukan penyelidikan atas diri masing-masing begitu, Mas? Gimana itu, Mas? Ya, inilah kontradiksi dari fakta-fakta politik kita atau dari praktek politik kita ini. Satu sisi di luar berkali-kali ngebukin pemerintah begitu, ngebukin presiden, tapi di saat yang sama di dalam masih ada representasi dari partai tersebut itu, yakni menteri-menteri yang tiap hari partai atau pengurus partainya berseberangan dengan pemerintah atau bahkan mencari-cari jalan untuk mendowngrade, mendegradasi pemerintah atau presiden. Nah, ya tentu masyarakat akan tahu ini adalah perbuatan yang tidak semestinya atau bisa kita katakan tidak etis. Nah makanya ada kontradiksi di situ. Kontradiksi yang lain ya itu. Satu sisi bilang kita akan menegakkan etika dalam bernegara, dalam pemilu, tetapi prakteknya justru mereka tidak melakukan hal yang etis gitu. Jadi ya ini kontradiksi-kontradiksi yang harus menjadi pembelajaran buat kita, terutama buat masyarakat, bahwa kita dipertontonkan oleh satu praktek berpolitik yang tidak etis oleh orang-orang yang mengaku atau menuntut penyelenggaraan negara secara etis. Ya, Mas Juri, ini terkait narasi hak angket ini terus digulirkan, pastinya nanti akan berdampak begitu, Mas. Kira-kira Mas Juri sendiri melihat narasi-narasi yang terus dikeluarkan ini seperti apa? Saya sendiri nggak yakin ya narasi ini atau saya nggak yakin narasi ini akan disambut oleh masyarakat, terutama mayoritas masyarakat kita. Ada survei juga yang sudah mendapatkan data
Betapa Ya. masyarakat itu sudah menyatakan pemilu ini sudah berlangsung secara lancar, sudah berlangsung secara baik, secara jurdil. Penyelenggara pemilu sudah bekerja maksimal. Ini sudah ada. Makanya kemudian pertanyaannya ini ketika para elit mengatakan mewakili rakyat, tentu ada pertanyaannya rakyat di sebelah mana. Nah, nah, ini sebetulnya bukan hanya elit-elit di lingkaran partai politik, ada beberapa elit masyarakat ya, ada kalangan kampus, ada kalangan mahasiswa yang sebagian mereka terus menarasikan pentingnya, perlunya hak angket, bahkan sudah ada yang lebih maju dari sekedar hak angket, tapi pemakzulan presiden dan sejenisnya itu. Dan saya nggak yakin ini akan disambut oleh masyarakat dan kemudian tentu saja para elit ini akan menyadari untuk apa melakukan menuntut sesuatu yang masyarakat sendiri tidak menghendaki dan pada akhirnya angket akan berhenti pada wacana saja. Ya, Mas Juri, selanjutnya bagaimana Anda melihat atau membaca sinyal dukungan paslon nomor urut 1 dan partai pengusungnya nih Mas terkait hak angket? Paslon itu 01 dan 03 itu sangat tergantung dari sikap pimpinan partai politik masing-masing. Di mana paslon 01 kan didukung oleh PKB, Nasdem dan PKS. Kita akan lihat perkembangannya apakah pimpinan PKB, pimpinan PKS dan pimpinan Nasdem juga setuju dengan angket atau tidak. Faktanya sampai hari ini di internal mereka juga ada banyak sikap yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka kita akan lihat endingnya, apakah setuju atau tidak setuju. Pasangan 03 juga demikian, didukung oleh PDIP yang punya kursi di DPR, P3 kursi di DPR, sementara partai yang lain tidak memiliki kursi di DPR. Kita akan lihat PDIP dan P3 seperti apa sikap mereka ke depan atau menjelang mereka meminta pelaksanaan hak angket. Jadi ya dinamika ini kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan dan apakah mereka yakin akan terus menggolkan hak angket ini dan hak angket ini pada akhirnya apakah diterima secara politik di DPR atau tidak. Ya, Mas Juri, ini juga ada hal unik ini terkait di DPR kemarin saat beberapa fraksi mendukung hak angket, Ketua DPR yakni Puan Maharani dari fraksi PDIP tidak terlihat. Apakah itu menunjukkan sikap PDIP ragu terkait hak angket ini atau seperti apa, Mas? Ya, berbagai pandangan atau spekulasi bisa saja bisa kita sampaikan di forum ini ya. Tetapi meskipun kita juga tahu Ibu Puan juga tidak ada di Indonesia atau di Jakarta, tapi masyarakat sudah bisa menangkap apa yang menjadi poin pidato ketua yang dibacakan oleh wakil ketua DPR gitu. Sinyal-sinyal lain juga banyak ya yang bisa kita lihat ya. Sinyal yang lain ya misalnya partai-partai yang mendukung 01, 03, para pengurusnya tadi saya udah bilang, ada yang bilang angket, ada yang bilang tidak. Ya. Anggota DPR-nya ada yang bilang angket, ada yang bilang tidak. Dan yang bilang angket ini kemarin yang dari salah satu partai misalnya adalah anggota DPR yang tidak terpilih kembali, yang merasa ada masalah dalam pelaksanaan pemilu di dapilnya. Jadi apa yang berkembang di publik yang disampaikan oleh sebagian elit politik partai belum tentu mencerminkan pendapat, pandangan dan sikap atau kebijakan partai yang bersangkutan. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa ketua umum setiap partai itu bersikap dan mengambil keputusan dan itu bisa kita lihat pada saat nanti sikap fraksi-fraksi mereka di DPR. Oke, Mas Juri, terakhir nih terkait isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana tanggapan Anda, Mas? Ya ini satu kontradiksi lagi yang sangat lucu, konyol lah. Betapa orang bilang ingin memakzulkan presiden. Kita tahu bukti-bukti, fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat kuat approval ratingnya, ya sampai 80% di masa jabatan kedua. Mungkin belum ada ini presiden di masa jabatan kedua approval ratingnya sampai 80%. Dan ini dibuktikan begitu Pak Jokowi nempel atau ditempelkan di Pak Prabowo, maka Pak Prabowo mendapatkan dukungan yang signifikan untuk memenangi pemilu ini.
Jadi ketika ada orang ingin memakzulkan presiden yang masih sangat kuat dipercaya oleh masyarakat, ya ini artinya hanya bunyi-bunyian saja di ruang publik. Oke, baik. Terima kasih Mas Juri atas waktunya sudah berkenan berdialog bersama kami di Laporan Pemilu. Terima kasih Mas Juri, Wakil Ketua Baik, TKN sama-sama. Prabowo Gibran, dan selamat sore Mas, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.